orang yang bernama hilal, bukan. Melihat apa? Melihat hilal. Hilal itu adalah bulan di tanggal 1. Nah, bulan tanggal 1 itu hanya segaris biasanya. Bulan sabit yang hanya segaris, dan itu tidak bisa dilihat oleh mata langsung, pakai alat atau pakai ukuran di ilmu falak. Ya, seperti itu. Maka dianjurkan apa? Setiap negara itu harus diadakan ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul hilal di Indonesia itu sudah banyak tempatnya. Nah, kemarin kenapa pengumumannya telat? Menunggu apa? Menunggu hilal ya. Semua di tempat-tempat untuk melihat hilal itu semuanya tidak terlihat kecuali satu di daerah Aceh. Nah, di Aceh ternyata terlihat. Maka itu sudah masuk waktu Ramadan. Nah, seperti itu. Di Islam seperti itu. Saking hati-hatinya, dia harus ru'yatul hilal. Seumpamanya seluruh Indonesia, walaupun negara lain tidak termasuk di Indonesia. Di Indonesia seumpamanya tidak ada yang melihat hilal. Maka cara yang kedua apa? Istiqmalu Sya'ban 30 yauman. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Jadi di tanggal 29 Sya'ban itu semuanya dikerahkan untuk melihat hilal. Orang-orang yang berkompeten, ya, orang-orang yang pintar dalam melihat hilal. Tata caranya sudah mereka ketahui dari ilmunya, dari derajatnya dan sebagainya. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal, maka berpuasalah. Nah, kita sebagai masyarakat ya udah tinggal mengikuti arahan pemerintah. Ya, dianjurkan apa? Dalam masalah hilal dianjurkan mengikuti siapa? Pemerintah. Paham ya? Itu adalah ru'yatul hilal. Itu sudah lewat. Nah, sekarang apa itu Ramadan? Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam hadis, idza jaa Ramadan, idza jaa jika datang, idza jaa jika datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, futihat dibukalah, futihat dibukalah abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup abwabun nar, pintu-pintu neraka. Wa safadatis syayatin, dan dibelenggu asyayatin, para setan. Ini adalah ciri-ciri yang terjadi di Ramadan. Yang pertama adalah futihat abwabul jannah. Semua pintu surga itu dibuka, selebar-lebarnya dibuka. Apa maksudnya? Ampunan itu diampuni oleh Allah, rahmat sebanyak mungkin diberikan oleh Allah, pahala sebanyak mungkin diberikan oleh Allah. Kemudian apa lagi? Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Apa maksudnya? Banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah, siksaan-siksaan diringankan oleh Allah dan sebagainya. Itu wa ghulqat abwabun nar wa sufadatis syayatin. Kemarin sudah dijelaskan ya, para setan dibelenggu. Jadi walaupun setan dibelenggu, tidak boleh menggoda manusia di bulan Ramadan. Kenapa kok banyak manusia yang masih berbuat jahat, berbuat dosa? Karena hawa nafsunya yang sudah dilatih oleh setan di luar Ramadan ya. Jadi hawa nafsu itu sudah dilatih sama setan. Caranya gini. Nah, nanti jalan sendiri. Ya, itu adalah hawa nafsu. Maka dari itu udah orang yang melatih ya, setan yang melatih hawa nafsu kita itu udah tidak ada. Hawa nafsu kita aslinya kita bisa memegang sendiri atau bisa menahan hawa nafsu sendiri ya, di bulan Ramadan. Tidak boleh
macam-macam atau yang aneh-aneh. Emang ya, pintu surga dibuka, sudah dibuka, pintu neraka sudah ditutup. Masa kita nggak dapat kebaikan sama sekali di bulan Ramadan? Wa fi lafdin akhar, dan pada hadis yang lain yang wa fi lafdin akhar, dan pada lafaz yang lain, li Muslim wan Nasa'i, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Nah, ini ada tambahan teks adalah atau lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa? Futihat abwabur rahmah, dibukalah pintu-pintu rahmat. Zadan Nasa'i fi riwayatin. Imam Nasa'i menambah lagi di dalam suatu riwayat apa? Fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Fihi, dan di dalam Ramadan. Fihi, di dalam Ramadan terdapat lailatun, terdapat satu malam, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Man haruma khairaha faqad hurima. Ini hati-hati. Man haruma, barang siapa yang telah terhalang. Man haruma, barang siapa yang terhalang. Khairaha, khairaha kebaikan Lailatul Qadar. Khairaha kebaikan Lailatul Qadar. Faqad hurim, maka sungguh terhalang. Maka sungguh terhalang. Maksudnya apa? Tidak dapat apa-apa, ya. Tidak dapat apa-apa, sama sekali nggak dapat. Ibaratnya kalau Lailatul Qadar itu, yang sudah diletakkan apa? Emas yang banyak di depan, tinggal ngambil, ya. Alat sudah ada, udah dikasih wadah, udah dikasih apa? Udah dikasih kesempatan untuk ngambil, udah didekatkan. Tapi kita tidak mau mendekat. Kayak gitu Lailatul Qadar, ya. Semua orang itu gampang untuk mengambilnya, untuk apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan Lailatul Qadar. Tinggal kita yang mau ngambil apa enggak. Ya, ada orang yang sudah di depan, tinggal ngambil, enggak mau. Itu kan rugi, sangat rugi. Nah, ini yakni man hurima ihya'uha bil ibadah. Yakni artinya man hurima, orang yang terhalang. Man hurima, orang yang terhalang. Wa ihya'uha, menghidupkan Lailatul Qadar. Ihya'uha, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bil ibadati, dengan beribadah. Ya, banyak orang ini apa? Ketika malam, walaupun itu di bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Nongkrong, terus apa lagi? Atau tidak melakukan ibadah yang semestinya. Atau contohnya, ya, tidak tarawih, kan emang tidak sholat jamaah isya. Nah, kategori qiyamul lail bisa dianggap qiyamul lail. Minimal itu sholat jamaah isya sama sholat jamaah subuh, itu sudah dapat pahala qiyamul lail, ya, dapat pahala qiyamul lail. Apalagi ditambah dengan qabliyah, apalagi ditambah dengan ba'diyah, apalagi ditambah dengan tarawih, tadarus, ya, baca kitab, ngaji dan sebagainya. Teman-teman yang di pondok ini di qabliyahnya dapat, ba'diyahnya dapat, tarawihnya dapat, witirnya dapat, masih ngaji, insyaallah itu sudah tercatat sebagai qiyamul lail. Nah, ini diharapkan istiqomah sampai nanti akhir Ramadan, biar nanti salah satu dari malam Ramadan ini kita mendapatkan hadiah yang besar tersebut. Apa nih Bu? Lailatul Qadar. Yakni man harum ihya'uha bil ibadah faqad hurimal ajrul azim alladzi a'adahu Allahu lidzalik. Yakni yaitu barang siapa orang yang terhalang ihya'uha, menghidupkan Lailatul Qadar bil ibadah, dengan ibadah, faqad hurima, maka terhalanglah,
atau tidak mendapat apa al-ajrul azimu, pahala yang besar. Al-ajrul azimu, pahala yang besar. Alladzi a'addahu Allahu lidzalik, yang Allah telah menjanjikannya. Allah telah menjanjikan. Banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya Lailatul Qadar itu keutamaannya banyak, Ramadan itu keutamaannya banyak. Al-Qur'an juga ada, ya. Surat apa? Al-Qadar. Jadi seperti itu, sudah banyak tanda-tandanya. Ya, tinggal kita mau apa enggak mengambil hadiah tersebut dari Allah. Kemudian fadlu siyami Ramadan wa qiyamihi. Fadlu ini menjelaskan tentang fadlu, keutamaan siyami Ramadan, berpuasa Ramadan, tentang keutamaan berpuasa Ramadan wa qiyamihi, dan beribadah di bulan Ramadan. Qiyamihi itu menghidupkan bulan Ramadan. Nah, ini semuanya di kitab ini dijelaskan mulai dari Al-Qur'annya, kemudian hadisnya, ya biar otentik, ya, biar asli. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shoma Ramadhana, man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadhana, yang bulan Ramadan, wa qamahu, dan beribadah di bulan Ramadan. Ini kemarin sudah dijelaskan. Imanan, dalam keadaan iman, wahtisaban, dan dalam keadaan mengharap pahala. Wahtisaban, dan dalam keadaan mengharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni baginya ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang telah lewat. Okay. Intinya satu, ketika kita berpuasa dalam keadaan iman, kita pastinya puasa dalam keadaan iman kepada Allah, kepada Rasulullah, mengimani hal tersebut. Kemudian wahtisaban, mengharap apa? Mengharap pahala, mengharap surga. Maka apa yang dibalas oleh Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian wa man qama lailatul qadar, barang siapa yang beribadah pada pada malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah di Lailatul Qadar, sama imanan wa ihtisaban, dalam keadaan iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya apa yang telah, dosa-dosa apa yang telah lewat. Itu sangat besar pahalanya, sangat besar. Akhrajahu al-Bukhari wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa lafdhu lahu, zada fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Ini apa? Penyebutan para perawi. Saking kuatnya kuatnya hadis ini. Ya, bukan hadis dhaif, bukan hadis palsu bahkan, ya. Periwayatannya disebutkan semua. Qala al-Hafidz fil Fath, akhrajahu Ahmad an Ubadah bin Samit min wajhaini bi isnadin hasan. Ini tidak usah diterjemahkan. Wa qala al-Hafidz al-Mundhiri, infarada bi hadhihi ziyadah Qutaibah bin Sa'id an Sufyan wa huwa thiqah wa isnaduhu ala syarh as-sahih, wa ziyadatu thiqah maqbulatun kal haditsil mustaqil wa fi riwayatin lit-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi. Ini menjelaskan tentang saking kuatnya hadis ini. Ya, intinya seperti itu, sahih. Dan periwayatannya orang yang merawi meriwayatkan hadis ini juga thiqah. Apa thiqah? Terpercaya. Intinya seperti itu. Kemudian ada hadis lagi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Walillahi, dan Allah mempunyai utaqa'u, orang-orang yang dibebaskan,
minan nari, dari neraka. Allah membebaskan orang-orang dari neraka. Kapan itu? Wadzalika kullalailatin. Wadzalika, dan hal itu. Kullalailatin, pada setiap malam. Pada setiap malam Allah membebaskan orang-orang dari neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Itu. Ya. Jadi orang-orang yang di neraka, pintu surga dibuka, maka Allah sebanyak-banyaknya mengambil hamba-hambanya yang telah masuk neraka, itu dibebaskan dari neraka dan dipindah ke surga. Ya. Itu saking banyaknya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Kemudian wa inda Ahmad wa Ibnu Majah wa Tabarani wa rijaluhu thiqat an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an. Nah, ini ada hadis lagi yang diriwayatkan dari siapa? Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, banyak periwayatannya. Apa? Walillahi 'inda kulli fitrin utaqa'u minan nar. Walillahi, dan bagi Allah. Walillahi, dan bagi Allah, 'inda kulli fitrin. 'Inda kulli fitrin, pada setiap fitrin, berbuka puasa. Utaqa'u minan nar. Utaqa'u, orang-orang yang dibebaskan. Minan nari, dari neraka. Artinya ba'da itmami saumin, ba'da, setelah itmami saumin, menyempurnakan puasa. Kulla yaumin, setiap hari. Nah, jadi Allah menjanjikan ya pada kita, setiap berbuka puasa, kita berbuka puasa, orang-orang yang berpuasa kemudian tiba waktunya berbuka puasa, Allah menjanjikan bahwasanya, hamba-hambaku, kalian akan terbebas dari api neraka. Ya, itu adalah janji Allah. Nah, maka salah satu doa yang paling mustajab, salah satunya di bulan Ramadan itu ada di waktu berbuka. Ya, ingat ketika ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita makan kurma atau takjil ya seadanya, yang manis-manis yang disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim, dimakan. Membatalkan puasa. Kemudian apa yang dibaca? Dhahabal dhama wa qallatil uruq wa dhahabal ajru insyaallah. Wa dhahabal Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu yang terkenal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Setelah itu jangan langsung makan nasi, makan ini, berdoa dulu ya. 5 detik atau 10 detik berdoa. Ya Allah, aku pengen ini, pengen ini. Nah, itu sangat manjur. Ya, mustajab di situ. Setelah takjil ya, kemudian berdoa tadi. Jadi jangan dibalik. Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, baru makan. Bismillah dulu, makan, baru baca itu. Ya Allah, Allahumma laka sumtu. Habis itu apa? Berdoa. Ya Allah, aku pengen ini, pengen ini. Berdoa kan minta dunia, enggak apa-apa. Minta akhirat, apalagi boleh. Ya. Minta kepintaran, minta apa? Ilmu laduni contohnya. Enggak apa-apa, minta seperti itu. Itu adalah waktu yang sangat mustajab. Emang kalau dilewatkan waktu berbuka. Nah, di waktu berbuka. Nah, itu seperti itu. Selain doa mustajab, Allah menjanjikan akan dibebaskan dari api neraka di setiap buka puasa. Okay. Jadi banyak keistimewaan buka puasa itu banyak. Yang pertama, kita senang. Perasaan orang mukmin ketika buka puasa gimana perasaannya? Senang. Ya, karena ada makanan, ada ini. Selain itu, Allah juga membuka kegembiraan yang lain. Dibebaskan dari api neraka. Terus ada waktu yang mustajab.
di waktu berbuka puasa. Itu ojo sibuk dengan makanannya, habis itu kenyang dan lupa berdoa, lupa. Itu sangat eman. Itu adalah salah satu yang mustajab. Kemudian walil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an qala Allah Ta'ala. Nah, ini adalah hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam, setiap amal manusia, kullu amali bani Adam, setiap amal manusia, lahu baginya atau untuknya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu maka sesungguhnya puasa itu li, untukku, bagiku, wa ana ajzi bihi, wa ana dan aku Allah, ajzi bihi, yang akan membalasnya, Nah, ini Allah yang mengatakan semua ibadah selain puasa itu bisa diniatkan selain Allah. Contohnya sholat, berniat biar dilihat orang riya, ya. Kemudian apa lagi? Sedekah. Aku mau sedekah di video, sedekah riya. Kalau puasa gimana caranya? Untuk riya di dalam puasa, menyombongkan diri dalam puasa, nggak bisa, ya. Karena puasa itu udah kelihatan. Yang pertama itu bisa jadi orang ya, walaupun mengakui aku lo poso, bisa jadi dia makan di sembunyi-sembunyi, nggak dilihat orang, ya. Semua ibadah bisa dilihat orang dan bisa biar dipuji orang, sedangkan puasa enggak, soalnya enggak kelihatan. Nah, yang pertama. Yang kedua, ibadah-ibadah yang lain itu sudah termaktub, sudah ditentukan pahalanya. Contohnya pahala jamaah dapat berapa? 27. Salat zuhur wajib dapat 1 pahala. Sedangkan Ramadan, puasa Ramadan itu hanya Allah yang tahu balasannya. Aku yang akan membalas. Ya, saking utamanya puasa. Jadi tidak ada yang tahu, Allah yang membalas, entah itu berapapun, dan itu lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang lain. Jadi Allah yang memberikan sendiri, ya. Allah yang menentukan sendiri berapa banyak pahala yang akan didapat, dan tidak ada yang tahu. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnah. Dan puasa itu junnatun perisai. Junnatun perisai. Yakni yaitu wiqayatun, sebagai penjaga, wiqayatun sebagai penjaga minal ma'asi, dari maksiat-maksiat. Au hisnun mani'un, au hisnun atau benteng, au hisnun atau benteng, mani'un yang kokoh, atau benteng yang kokoh, minan nar, dari neraka. Jadi di sini ini adalah dalam hadis qudsi. Apa Allah berfirman apa? As-siyamu junnah. Puasa itu adalah sebagai perisai, sebagai benteng, yang mana benteng ini akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian menjaga kita dari api neraka. Itu adalah puasa. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum,
jika salah satu dari kalian berpuasa, jika salah satu dari kalian berpuasa, nah kita semua ini berpuasa, apa yang tidak boleh? Fala yarfuth, jangan berkata kotor. Fala yarfuth, jangan berkata kotor. Wala yaskhab, jangan bertengkar. Wala yaskhab, jangan bertengkar. Fa in sabahu ahadun, jika sabahu ahadun, dicela orang atau dipisui orang, au qatalahu, atau diajak berkelahi atau diajak berantem, fal yaqul, maka katakanlah, inni mru'un shaimun, maka katakanlah, inni, sesungguhnya aku, imru'un shaimun, orang yang berpuasa. Ada orang, ayo dulu tak ngapunten kula, apa? Maaf saya puasa. Dah, ya. Itu adalah anjuran. Kemudian apa? Puasa ada yang membatalkan secara keseluruhan. Baik, apa maksudnya? Hukum puasanya batal. Kemudian apa lagi? Pahalanya juga nggak dapat. Yang pertama, yang kedua, ada kalanya puasanya nggak batal, ya, tetap puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Ya. Contoh puasa yang batal apa? Makan, minum, ya, hal-hal yang membatalkan puasa itu semuanya pahala nggak dapat, apalagi nggak dapat. Puasanya juga batal. Ada yang bahaya, ada yang pahalanya nggak dapat, ya, kosong pahalanya, tapi puasanya tetap sah. Yaitu ngomong kotor yang pertama, ya, ghibah, puasanya tetap sah, tapi yang kita dapat hanya apa? Hanya lapar dan haus, pahala tidak dapat sama sekali, ya, hilang pahalanya. Nah, itu sangat disayangkan. Apalagi di sini, yaskhab, bertengkar, cekcok, ya, di jalan atau di mana sama orang cekcok. Nah, itu pahalanya tetap sah dan tidak wajib mengqadha. Tapi nopo? Pahalanya hilang, hanya lapar dan haus. Ya. Nah, ini salah satu cara dari Rasulullah ketika ada orang yang mencela kita bilang aja, ngapunten, maaf saya ini mru'un shaim, saya puasa, atau diajak tengkar, ayo. Terus habis maghrib, ayo, yang tak boleh, ya tetap. Habis maghrib kan udah ada puasa. Ayo, tadi katanya siapa yang ngajak tadi? Tidak boleh tetap. Oke. Soalnya itu apa? Di malam hari juga terdapat apa? Keutamaan Ramadan. Ya, ketika kita berbuat dosa atau berbuat jelek di bulan Ramadan, itu apa namanya? Dosanya juga dilipat gandakan. Ya, dosanya dilipat gandakan. Ketika kita berbuat baik, kebaikannya dilipat gandakan. Paham ya? Nah, di masjid contohnya, berbuat jahat di masjid, ya kejahatannya dilipat gandakan. Berbuat baik di masjid, dilipat gandakan kebaikannya. Sama di Ramadan seperti itu. Di Mekah, ya, kita sholat dapat 100.000 kali sholatan. Ketika kita berbuat jahat, membunuh, sama dilipat gandakan. Nah, jadi seperti itu. Fa in kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Walladhi, dan demi zat. Walladhi, dan demi zat. Nafsu Muhammadin biyadihi, yang jiwa Nabi Muhammad, yang jiwa Nabi Muhammad biyadihi, di kekuasaannya. Nah, ini adalah salah satu sigot atau bentuk sumpah, wallahi, demi Allah.
Maka biasanya Rasulullah wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Maksudnya wallahi, demi Allah. Apa? La khalufu bau famis shaim, mulutnya orang yang puasa. Ini ada sumpahnya, demi Allah. Baunya mulut orang yang berpuasa iku atyabu, lebih wangi, lebih baik. Indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, dari bau minyak misik. Ababnya, bau mulutnya orang yang berpuasa indallahi, di sisi Allah, itu lebih wangi atau lebih baik daripada rihil miski. Itu di sisi Allah, ya. Saking mulianya orang yang berpuasa. Bagaimana dengan itu cuma apa? Bau yang dikeluarkan. Bagaimana ketika lisan yang kita gunakan ini untuk berzikir atau ketika digunakan untuk membaca Al-Quran, itu lebih wangi, ya. Lebih baik. Tanpa kita melakukan apa-apa, bau kan, ya. Bau. Nah, itu wala khaluqu famis shaim atyabu min rihil misk indallah. Nah, kemudian walis shaim, dan bagi orang yang berpuasa. Walis shaimi, dan bagi orang yang berpuasa. Iku farhatani, mempunyai dua kegembiraan. Farhatani, mempunyai dua kegembiraan. Ada dua kegembiraan ketika orang berpuasa. Idza aftara, jika berbuka. Idza aftara, jika berbuka. Sapa shaim, fariha bi fitrihi. Fariha, dia bergembira, bi fitrihi, dengan buka puasanya. Itu kegembiraan pertama yang diberikan oleh Allah, ya. Umat muslim, siapapun yang berpuasa pasti perasaannya gembira ketika menunggu azan maghrib. Sesuatu yang ditunggu-tunggu itu ketika bertemu pasti senang, pasti gembira, ya. Yang pertama. Yang kedua, wa idza laqiya rabbu, wa idza laqiya rabba, jika bertemu Tuhannya. Wa idza laqiya rabbahu, jika bertemu Tuhannya. Fariha bi saumihi, fariha, bergembira, bi saumihi, sebab puasanya. Oke, jadi salah satu keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu kelak akan bertemu dengan Tuhannya, ya. Ketika orang yang bertemu dengan Tuhannya, ya, bertemu dengan Allah, itu akan apa yang dibanggakan? Ibadah ini, ibadah itu. Salah satu yang bisa dibanggakan itu adalah puasa. Nah, ketika bertemu dengan Allah, kita insya Allah nantinya di surga bertemu dengan Allah. Apa yang kita banggakan? Aku dulu berpuasa Ramadan, aku memuliakan Ramadan. Maka itu yang akan menjadi kegembiraan nanti, ya. Jadi dua kegembiraan ini ada di dunia dan ada di akhirat. Di dunia apa kegembiraannya? Ketika buka puasa. Dan nanti ketika di akhirat ada kegembiraan lagi yang diberikan oleh Allah. Apa? Ketika bertemu dengan Allah, kita bisa membanggakan. Sudah, dulu aku pernah seperti ini, ya. Contohnya dengan jadi alumni, kemudian sowan ke kiainya atau bunyainya. Pastinya bunyai ini ya Pak, abah ibu ini ya Pak, ternyata alhamdulillah saya sudah sukses di sana. Kan bisa diceritakan kebanggaannya seperti itu. Nah, itu seperti itu nanti. Kebanggaan itu adalah suatu kegembiraan. Kebanggaan adalah suatu kegembiraan. Kemudian lanjut, as-siyam wal Quran yashfa'an. Ada pertanyaan? Tidak ada.
Maksudnya pembahasan awal di kitab ini adalah tentang motivasi terlebih dahulu. Ya, motivasi hadisnya sahih, kemudian periwayatnya semuanya dijelaskan. Kemudian apa malah? Level keasliannya, kesohihannya di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan itu dijelaskan. Biar apa? Biar kita tambah termotivasi dalam beribadah di bulan Ramadan. Setelah motivasi atau nanti setelah peringatan baru menjelaskan tentang hukum-hukum, ya, menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. As-siyam wal Qur'an yashfa'an. Ini targetnya hatam, berarti setiap pertemuan harus banyak pembahasan. As-siyam puasa wal Qur'an dan Al-Qur'an yashfa'ani memberi syafaat. Yashfa'ani memberi syafaat. Nah, jadi di sini kalian harus tahu apa perbedaan as-saumu dengan waw. As-saumu sama as-siyam. Shoma yasumu sauman wa siyaman. Nah, as-saumu, kalau ada kata as-saumu berarti itu bermakna secara umum. Ya, bermakna secara umum. Apa arti dasar dari as-saumu secara bahasa? Artinya al-imsak, apa? Menahan diri. Nahan diri, yaitu al-imsak. Menahan diri secara umum, menahan diri. Aku di surat Maryam apa? Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallima yauma insiya. Katanya seperti itu. Apa artinya as-saum? Di sini al-imsak, menahan diri dari apa? Falan ukallima yauma insiya. Aku tidak akan ngomong sama orang. Itu dinamakan al-imsak. So, atau enggak gitu, aku tadi pagi puasa. Maksudnya apa? Puasa dari makan. Apa berarti? Tidak makan, puasa. Ya, itu al-imsak. Itu makna as-shaum secara umum. Sedangkan kata as-siyam itu adalah puasa yang disyariatkan oleh Allah, yang tidak boleh makan mulai dari terbitnya fajar sampai azan maghrib, kemudian harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Itu adalah as-siyam. Yang kita lakukan sekarang itu adalah as-siyam. Sama maknanya tapi hukumnya berbeda. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Itu maksudnya apa? Berpuasa yang kita lakukan sekarang di bulan Ramadan. Sedangkan kalau as-saumu itu lebih umum, ya. Menahan diri dari apa? Aku enggak mandi. Contohnya, aku tak puasa mandi selama 1 minggu. Nah, itu adalah as-saumu juga. Kalau as-siyam beda. Ya, perbedaan dari as-saumu. As-siyam wal Qur'an yashfa'an. Puasa dan Al-Qur'an itu kelak akan memberi syafaat. Mana dalilnya? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu puasa wal Qur'anu lan Qur'an iku yashfa'ani memberi syafaat lil abdi kepada hamba yaumal qiyamati di hari kiamat. Yaumal qiyamati di hari kiamat. Yaqulu siyamu, yaqulu berkata sapa as-siyamu puasa. Nah, nanti ya, amal-amal ibadah kita di akhirat itu akan dihidupkan oleh Allah. Ya, sedekah kita itu akan berbicara nanti. Puasa kita yang kita lakukan sekarang di hari kiamat nanti akan berbicara, menjadi saksi. Sholat kita nanti akan berbicara. Ya, maka dari itu ketika di dalam kubur, ya, kita itu ketika amalannya banyak di dalam kubur, ya, itu nanti amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia itu akan menemani kita. Kita tidak merasa sendirian.
di alam kubur seperti itu ya, akan menghibur kita. Al-Quran nanti akan menghibur kita menjadi penerang, kemudian puasanya juga menjadi teman. Nah, jadi amalan-amalan nanti di akhirat itu akan dihidupkan oleh Allah. Nah, ini salah satunya. Yaqulu, berkatalah sapa as-siyamu, puasa. Ay Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, ay Rabbi, ya Allah. Mana'tuhu ta'am, aku telah melarangnya makan. Mana'tuhu, aku telah melarangnya. At-ta'am, makan. Ini kata puasa ini. Mana'tuhu ta'am, aku telah melarangnya aku telah melarangnya makan. Wasyahawati, dan melakukan syahwat-syahwat. Bin nahari, di siang hari. Fasyaffi'ni fihi, fasyaffi'ni, maka izinkanlah aku memberi syafaat. Fasyaffi'ni, maka izinkanlah aku memberi syafaat fihi, kepada hamba tersebut. Ini puasa yang ngomong ya, yang berbicara kepada Allah. Kemudian wa yaqulu, dan berkatalah sapa al-Qur'an, Qur'annya berkata. Quran yang kita baca itu nanti dijadikan makhluk dan berbicara kepada Allah. Apa yang dikatakan Quran? Mana'tuhu, aku telah melarangnya. An-nauma, tidur. Bil-laili, di malam hari. Fasyaffi'ni fihi, maka izinkanlah aku memberinya syafaat. Qala fayashfa'an, maka mereka berdua memberi syafaat, menolong, maksudnya menolong kita yang lagi kesulitan di akhirat, menolong kita yang lagi ketakutan di padang mahsyar, di alam kubur dan sebagainya ya. Itu menjadi teman, menjadi pembela nanti. Akhrajahu Imam Ahmad wa Tabarani wa rijaluhu rijalus sahih wa akhrajahu al-Hakim wa qala ala syarti Muslim. Nah, ini adalah perawinya, dan ini adalah hadis sahih. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Nah, ada untuk HP. Siapa yang tidak masuk? Ya, semoga dilancarkan pahala puasanya, kemudian banyak mendapatkan pahala, disemangatkan ibadahnya, Al-Qur'annya, terusnya, tarawihnya dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bifana Sallallahu alaihi wasallam.